udah terbukti di China, di macam-macam itu orang-orang yang sukses ya. Itu orang-orang anak-anak yang pada saat dia anak-anak tuh dia ngerjain pekerjaan rumah. Udahlah, hidup cuma sekali, kenapa mesti ngikutin kiri kanan? Jangan mikir bahwa orang bahagia kalau duit banyak keliling dunia. Dunia pendidikan sekarang ini sedang menghadapi tantangan yang luar biasa terberat sepanjang zaman lah. Selamat datang manusia masa depan. Dari tamu kita hari ini, Adi MS, kita belajar bahwa ternyata anak yang bandel pun ternyata masih bisa memiliki disiplin yang membangun dirinya. Dan kita juga belajar dari Mas Adi bahwa di tengah tantangan AI, di tengah tantangan teknologi, salah satu yang akan menjadi kunci bagi manusia untuk tetap menjadi yang terdepan adalah kreativitas. Dan yang terakhir, kita juga akan belajar mengapa Mas Adi tidak pernah tergiur dengan jabatan. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Manusia Masa Depan, Mas Adi MS. Terima kasih diundang oleh tim. Senang sekali Mas Adi TV. bisa datang. Mas Adi yang terlihat berusia 42 tahun ini. Awet muda banget loh Mas Adi nih. Dari dulu ini ya, saya bawa buku tahun 2019. Itu Mas Adi aja lupa tuh sebenarnya. Bukan lupa event ya, tapi dia lupa ini waktu itu ngerayain apa. Merayakan 40 tahun karir tuh Mas Adi. 40 tahun karir, Mas Adi menceritakan sebagian kisah hidupnya di sini. Dan di situ terus terang Mas Adi, karena aku yang membawakan peluncuran buku ini waktu itu. Iya. Dan dihadiri oleh banyak banget penyanyi, musisi Indonesia legendaris. Saya ingat itu salah satu kesempatan saya bisa berfoto bersama almarhumah Titik Puspa. Titik Puspa, salah satu orang yang sangat membantu Mas Adi juga dalam membangun karir musiknya juga. Iya. Dan saya lihat gitu, wow, Mas Adi ini perjalanannya panjang dari masa kecil sampai menjadi seorang musisi handal dan mungkin sangat unik lah di Indonesia gitu. Padahal awalnya anak bandel. Banget. Anak bandel banget. Nah, saya jadi berasa ini Mas Adi harus ke Manusia Masa Depan. Karena pasti banyak yang bisa kita pelajari dari Mas Adi MS. Mas Adi, mohon maaf sebelumnya suara saya masih agak bindeng. Karena baru flu kemarin, tapi sudah sehat kok sekarang. Bindengnya aja tersisa. Mas Adi anak bandel mudanya, tapi akhirnya menekuni profesi yang butuh kedisiplinan yang tinggi. Iya dong, Kak. Mungkin seorang komposer, seorang konduktor tidak punya kedisiplinan yang tinggi. Bandelnya masih bandel apa sih, Mas Adi? Waduh. Ibuku suka cerita tuh kebandelan aku waktu aku umur 10 tahun sekitar gitu. Mungkin antara 8 sampai 10 tuh. Itu dikenal sebagai anak yang keras kepala. Gitu. Itu kalau suatu ketika nggak diajak pergi gitu, suruh tinggal di rumah karena ada undangan, tapi saya pengen ikut gitu, nggak dikasih. Udah, saya lihat dari jendela mama papa mundurin mobilnya mau keluar, saya tendang tuh kaca jendela sampai pecah. Pecah. Jendela rumah sampai pecah. Bro, akhirnya nggak jadi berangkat. Ya iyalah, jendela rumah pecah, ya masa berangkat. Terus makin besar, umur berapa? 13-an sekitar gitu ya. Itu pasang petasan gitu yang terbang gitu. Itu sampai akhirnya ke arah rumah di depan kita, nembus ke tetangga, bapak-bapak yang serem tuh, galak tuh, lagi baca koran, bung, ngamuk dong. Iya, dia datang ke rumah, aku ngumpet di belakang. Terus yang keluar siapa yang ngadepin? Ya ibu lah, mama. Udah nggak tahu lah pokoknya jadi apa lah itu. Pokoknya, waduh, terlalu banyak cerita yang aneh-aneh. Ini curiganya itu belum yang paling bandel kayaknya, yang paling bandel diumpetin kayaknya. Yang paling bandel mungkin di waktu saat aku SMA kali ya. Waktu aku SMA itu kan ini agak-agak non-stop nih kayak bandelnya. Satu non-stop. Waktu aku kan satu listing sama Ikang Fauzi. Oh iya. SMA Negeri 3. Aku kelas 2. Itu aku bukan di si kesenian di OSIS, anggota OSIS, tapi di keamanan. Jadi rambut gondrong.
Terus ada temenku yang dicecer mau dikeroyok, aku belain, terus aku selamatkan. Terus nggak taunya Ikang yang dipukul jatuh, terus kita diselamatkan, diamankan di ruang kepala sekolah. Ikang mau bales, saya bilang percuma, kita dikeroyok ratusan orang pada nungguin kita nih, kita cuma berlima gitu, udah. Terus dia bilang pengecut lo di. Ya, Tiba-tiba aku hilang kesadaran. nggak bisa digituin ya. Aku udah kayak krek. Aku langsung keluar, nggak pakai otak, nggak pakai mikir. Jadi aku pengen hadapi sendiri, cuma pengen ngasih lihat, gue nggak takut. Dibilang pengecut, bukan. Pas keluar, udah Yo, Sabara yang itu, iya. pakai senjata lengkap. Polisi ya. Dulu tuh itu kan kita kelas 2. Kita mau dikeroyok sama kelas 3. Oke. Kelas 3 itu ada Titi Soeharto, Titi Prabowo. Oke. Jadi kalau ada apa-apa yang membahayakan, cepet tuh ya keamanan. Boom, langsung. Sabar. Aparat negara yang turun ya. Terus aku nggak kaget, cuma lihat ada senjata. Udah, aku sambil keluar jalan, terus ada yang lengah lagi ngobrol sama temennya, Diambil. anggota gitu. Aku ambil aja gitu. Ya, ampun. Aku ke lapangan yang pada nunggu itu. Serius. Pada nunggu kita keluar gitu, mau ngeroyokin kita. Aku giniin, teriak, "Hoi, apa lo? Sini lo!" Ngeri banget. Jadi Aku mau tembak ke atas. Aku juga masih waras lah, nggak ngeliini. tapi tetap aja memang berniat ditembakin Mau ke atas tembak, gitu. cuma kekunci. Aku cari kuncinya mana nih. Pas ketemu nih, mau klek gitu. Digebukin sama polisi. Ya ampun. Nggak sadar lah gitu. Terus tiba-tiba digotong, udah di kepala sekolah sama Ikang. Jadi sama-sama gubrak. Itu sampai apa tuh Mas? Itu kalau aku ditembak, polisi nggak salah tuh. Iya, karena sipil tiba-tiba ngambil senjata ya ancaman Dan membahayakan iya, banyak membahayakan orang orang lain. Ya sampai sekarang nggak bisa bersyukur Tuhan kasih aku kesempatan hidup. Bener kan pada saat saya menebak kayaknya Bukan itu yang paling bandel. Yang paling bandelnya bisa jadi film gitu. Mas Adi terpikir begitu ya. Kalau Mas Adi sekarang melihat di usia sekarang tuh, kenapa ya gue bandel banget dulu tuh, kenapa kira-kira Mas? Ini apa? Aku tuh kayak sesuatu yang I know what I want. Oke. I know who I am gitu ya. Kalau ada orang meragukan, aku selalu makin semangat gitu ya. Dalam apa aja. Pokoknya kalau diremehkan, malah seneng Lihat aku. aja nih, Jadi gitu ya. semangatnya tuh tambah gitu. Untung aku diremehkan, dibilang pengecut gitu. Untung. Itu bagus loh. Itu bagus loh. Jadi karena kan kadang-kadang kita sekarang melihat diremehkan itu justru membuat orang kayak udahlah gue nggak dipercaya, udahlah gue nggak bakal bisa, orang aja nggak percaya, bahkan diremehkan sama orang terdekat lebih lagi kan biasanya kan. Iya. Tapi anehnya si anak bandel ini malah semakin diremehkan semakin naik skillnya gitu ya. jadi ada untungnya lah bandel gitu ya Mas Adi. Ada untungnya. Ada untungnya ya. Enggak juga, jangan ditiru. Tapi mungkin jangan sampai merebut senjata polisi ya. Itu jangan ya, jangan. Tapi berarti selama ini ya, kalau tadi orang ngaku bandel, Mas Adi mengaku bandel, itu sih ya bandel banget sih sebenarnya. Dan yang menariknya adalah orang tua bertahan terus ya dengan kelakuan itu ya. Iya, itu Nggak pernah menyerah. dipanggil orang tua. Aku pikir mau dibentak, dihajar apa gitu ya. Kan kita diamankan. Iya. Terus orang tua dipanggil. Ternyata orang tua saya dulu kan pejuang juga. Jadi ya udah ikut perang, udah apa. Jadi udah biasa ternyata gitu. Tapi kalau di luar itu keras. Kalau pendidikannya gampar gitu. Di luar itu apa maksudnya? Ya kalau di rumah gitu ya. Oh, Kalau oke. dia udah kesel, nih anak bandel digampar gitu. Tapi waktu itu aku pikir digampar nih. Karena kebiasaan Karena gitu ini kan. paling bandel ya. Iya. Sejauh ini yang paling jauh lah pokoknya gitu ya. Ternyata dia ketawa-ketawa masuk ke kelas Serius? gitu ya. Aku udah, mikir nih kena nih. Kenapa kamu? Untung kamu nggak mati. Kayak gitu. Itu aja udah nyoba. Dipuk-puk. Iya juga sih. Jadi sebenarnya ya, ya memang aku dari SMP juga tuh itu kalau berantem nggak kayak sekarang tawuran. Berantem sama sahabat itu juga di kebun pisang sampai lusuh, sampai berdarah-darah.
nggak ada misahin. Janjian one on one gitu ya. Gara-gara kita main hina-hinaan gitu, naik bis kan, pulang sekolah naik bis gitu. Terus temen yang orang ketiga nih, lo jangan ngomong aja, lo berani. Ya udah nanti di kebun pisang aja. Kan kita kalau pulang sekolah tuh jalan kaki ke rumah lewat kebun pisang. Di Persojo itu, Persojo kan ada kebun pisang sih. Masih? Nggak, sekarang nggak tahu ya. Dulu yang dekat Kentucky gitu. Oke. Nah terus masuk ke dalam, pokoknya nggak ada yang tahu lah. Nah itu, waduh, sampai robek jeans tuh, sampai bisa sobek gitu. Sampai, lo masih mau terus? Gue capek. Lo? Gue juga capek deh. Ya udah pelukan. Gue bilang, itu udah darah-darah gitu. Jadi kenyang, mau one on one lah, mau yang begini. Terus ya sama yang paling akhir final tuh, sebelum pisah sama orang tua, maksudnya sebelum menikah gitu. Itu paling ngecewain sih. Jadi gini, aku di SMA itu kan udah senengnya musik gitu. Jadi waktu lulus SMA, teman-teman ke arsitektur, ke dokteran, aku tadinya pengen, ya udah gue ekonomi deh gitu ya. Tapi ntar sampai situ ngeband lagi. Udahlah, hidup cuma sekali, kenapa mesti ngikutin kiri kanan atau pengen dibilang normal gitu ya. Waktu itu jadi musisi nggak normal kan, dianggap mau jadi apa. Bener, orang tua, kamu mau jadi apa, makan apa jadi musisi? Gimana ya Pak, aku hidup cuma sekali, and it's my life. Kalau aku susah ya aku yang susah, aku nggak nyusahin papa gitu. Gini, dia punya perusahaan, punya pabrik yang pengennya aku yang nerusin, karena yang ini udah kedokteran, ini. Siapa lagi yang nerusin? Gitu. Siapa lagi yang nggak jelas, belum jelas gitu ya, masih bisa dibentuk gitu ya. Nah aku bilang nggak bisa, terus akhirnya suruh jadi kasir gitu. Kesempatan, aku bikin tekor terus aja. Jadi aku yang gaji kan, staff tuh kalau ini kembalinya dulu nggak ada transferan gitu kan. Ada cash semua. Cash aku cet kasih. Kembalinya ambil aja. Jadi membuktikan bahwa aku bukan orang yang tepat di bisnis. Ini kenapa jadi tekor nih gitu. Udah, akhirnya ya udah. Sampai aku diajak tur sama Kinan Nasution sama Yoki dulu. Ditulis surat, nih bawa. Aku baca di jalan. Adi, selesai tur, kamu harus pelajari keluar masuk ke uang perusahaan. Setelah itu kamu siap-siap pimpin perusahaan. Ya ampun. Apa ini Pak? Kok masih dipercaya? Gimana ya, ini nggak ada pilihan. Terus akhirnya aku bilang sampai pas pulang, Pak udahlah jual aja Pak. Percuma, nanti malah rugi kalau aku yang mimpin. Akhirnya dia jual, akhirnya nurutnya sama aku loh. 2 tahun kemudian dia meninggal karena di situ aku lihat bahwa orang tuh nggak boleh istilahnya, maaf ya, berhenti kerja gitu ya, pensiun itu nggak boleh. Jadi aku sejak itu punya kepercayaan, gue mesti main musik, mesti kerja sampai gue mati. Iya, nggak ada pensiunnya. Meskipun uang banyak gitu, itu bukan soal nyari uang kan. Iya. Kita aktualisasi diri dan bagaimana kita bermanfaat buat sekeliling kita, gimana caranya. Kan nggak selalu harus kasih duit. Iya. Kita bikin sesuatu yang membangun our society, terus ekosistem segala macam kan. Itu kadang-kadang ada sense of achievement, terus kita happy gitu. Jadi kitanya happy, society happy. Tapi begitu kayak bapakku yang aku udah berhenti, papa keliling dunia aja, kan enak tuh udah tua daripada mikirin anak. Ternyata kebalik, malah drop habis. Situ aku belajar gitu. Nggak boleh tuh, jangan mikir bahwa orang bahagia kalau duit banyak keliling dunia. Enggak juga ya. Harus ada meaning dalam setiap perbuatan apa gitu ya. Harus ada purpose. Dan akhirnya sejak itu aku confirm jadi musisi. Terus yang lain-lain kuliah, teman semua kuliah kecuali aku. Gimana? Mau kuliah musik? Nggak mungkin minta duit, Pak. Mau kuliah musik nggak mungkin dikasih. Itu jalan yang sesat kok. Memang nggak didukung. Dianggap waktu itu tuh, wah musisi nggak. Akhirnya gimana caranya?
Udah, jadi mulai dari situ aku bilang, Pak, mulai saat ini, udah aku kan udah jelas nggak mau di perusahaan. Aku mau di musik dan aku mau belajar di biaya sendiri. Jadi mulai sekarang Papa stop ngasih duit. Aku nggak mau terima uang Papa sama sekali. Cuma numpang tidur, numpang makan ya Pak ya, aku bilang gitu. Ini lulus SMA? Lulus SMA. Udah mau menanggung makan hidup sendiri? Ada berapa bulan lah gitu yang aku masih dibiayai. Tapi begitu nggak ketemu nih, orang tua masih nganggep aku harus kuliah begini-begini gini. Aku bilang hidup cuma sekali, pengen bahagia dari musik. Enggak juga, ya udah, Pak, stop. Aku nggak mau terima duit dari orang tua. Cuma numpang tidur, numpang makan. Sejak itu udah kadang-kadang ngutang tante datang. Kamu kenapa Papa gitu? Enggak gini-gini. Balikin, ngutang lagi, nyari duit lagi. Lama-lama aku bisa hampir setiap tahun ke New York. Cuma apa? Nyari buku, beli buku, rekaman segala macam, terus puas-puasin nonton konser, ballet, musical, pulang broke lagi, nggak punya apa-apa, nabung lagi, New York lagi, hampir tiap tahun. Dulu kan dolar masih 800 perak sekitar gitu ya. Jadi aku bukuku banyak banget. Karena saat itu mau belajar nggak kayak sekarang di YouTube ada, internet apa semua ada. Dulu nggak ada. Nggak usah internet. Buku aja kita mau beli nih, beli di mana? Nggak ada. Oke lah buku mengenai ekonomi, mengenai psikologi, oke. Tapi buku mengenai arrangement gitu, komposisi musik, atau conducting, ngimpi nggak akan mungkin. Jadi aku mesti nabung keluar, terus gitu. Padahal tahu itu belum tentu ada juntrungannya sebagai pemasukan. Passion, aku nggak sama sekali, herannya aku sebodoh itu. Benar-benar nggak ngepikir balik modal, dapat duit. Pokoknya dikasih kerjaan apa, aku kerjain sebisa mungkin. Habis itu ya udah, I'll spend untuk sesuatu yang memenuhi hasrat keingintahuan musik apa sih, composing nih apa gitu ya. Kadang-kadang ikut master class di LA, macam-macam lah. Jadi setiap kali nyari duit udah tahu bahwa ini modal yang akan gue pakai untuk belajar lagi. Habis cari lagi, belajar lagi gitu. Kenikmatannya di situ. Jadi nggak mikir nanti balik modalnya gimana. Demi Allah aku nggak pernah mikir gitu. Gak pernah tahu. I'm not a businessman. Dan itu full nyari duitnya bermusik waktu itu. Bermusik. Jadi sampai sekarang temanku banyak yang nggak percaya. Lo kan bisnis apa sih? Jadi nggak bisnis ya sebenarnya, nggak ada. Aku nggak punya bisnis. Aku bermusik sama sekali, pure. Tunggu, apa yang bisnis? Nggak ada uang setiap every penny yang aku dapat tuh semua dari yang unsur musik, konser, rekaman, musik lah gitu. Wow. Pernah sampai terpikir bahwa wah ini hidup gue begini-begini doang nih, karena kan berulang kali jatuh dalam tanda kutip nih, bangkrut nih berapa kali. Setiap kali baik dari New York, LA, bangkrut lagi. Nggak pernah kepikir kayak ini hidup gue begini-begini aja, mau gue bawa kemana, nggak pernah. Sumpah demi Tuhan, demi Allah, aku tuh bersyukur setiap detik mungkin ya. Hidupku tuh sebahagia itu loh. Jangan ngomong secara uang ya. Temanku ada yang punya hotel sekarang nih, ada yang punya ini, punya itu. Aku happy for them gitu ya, selalu gue bangga sama lo, gue bangga. Tapi apakah aku merasa aku loser, apa aku kalah gue itu? Nggak pernah. Pikir. Dia happy gitu, dan dia sukses dan dia happy. Aku juga happy gitu. Iya. Jadi orang bilang kan, ada orang Mark Anthony kalau saya bilang, when you do what you love, you won't work a day in your life, ya kan? True. Itu benar banget tuh. Iya. Kalau kita kerjain sesuatu yang karena gengsi, karena orang tua nyuruh ini, kita nggak happy, waduh. Rasanya kerja melulu. Lagi nggak kerja aja berasa lagi dikejar kantor gitu. Itu kita banyak yang tahu tuh rasanya seperti apa gitu. Tapi gimana Mas, maksudnya you didn't know gitu. Mas Adi nggak pernah tahu bahwa apakah hidup gua akan terjamin nih dengan cara seperti ini sampai nanti begitu. Bagaimana Mas Adi memastikan bahwa minimal walaupun mengejar passionnya tadi, ya minimal gue makan deh setiap hari, itu aja tuh gimana memastikannya tuh?
aku juga heran kok aku nggak takut itu dulu, nggak mikir itu gitu. Itu nggak ada jawaban. Aku simply You just go on aja gitu ya. aku ngerasa aku happy kalau bermusik dan aku yakin dan aku terus aja bermusik gitu. Ya kadang-kadang ada masa-masa tertentu yang istilahnya pemasukan berkurang itu normal lah gitu ya. Ada kekhawatiran gitu. Tapi puji Tuhan alhamdulillah sampai sekarang tuh nggak pernah sampai Nggak makan aja pokoknya. nggak makan, sampai nggak punya duit, sampai mungkin dulu waktu awal yang aku cerita tadi sampai pinjam ke tante itu tahun 80-an awal tuh. Itu begitu. Tapi begitu udah nikah, punya anak, sampai sekarang tuh aku bukan orang kaya yang punya hidupnya berlebihan, tapi happy gitu. Iya. Nggak pernah. Aku kan pernah, ini bedanya nih Mas Adi. Mas Adi SMA sudah bermusik, bahkan make money dari musik, dan Mas Adi itu masuk OSIS-nya keamanan. Ya kan? Justru aku SMA bermusik juga Mas, ngeband. Itu ikut sebagai ketua band OSIS loh. Tapi nasibnya nggak jadi musisi. Harusnya saya masuk keamanan kayak harusnya. Udah terpuaskan soalnya, jadi sebagai musisi udah terpuaskan. Itu tadi alasan biar bisa bolos kalau ada ini technical meeting band gitu kan, jadi bolos sekolah jadi ya. Tapi ternyata memang Mas Adi berarti dari muda mengejarnya ke musik, tapi menjadi terbaik di situ tuh gimana caranya Mas? Maksudnya terbaik sih. Iya, maksudnya, gini. Kalau terbaik mungkin Mas Adi malu untuk mengungkapkannya begitu ya. Jangan. Tapi memastikan bahwa kan bisa aja kalau kita memastikan we're doing our best tuh oke lah gitu. Kita sedang berusaha yang terbaik, tapi kan kadang our best is not enough. Yang terbaik dari kita belum cukup untuk apa? Belum cukup untuk diapresiasi apalagi secara ekonomi gitu. Apa target Mas Adi pada waktu itu untuk bisa menjamin bahwa oke, saya ngejar passion, tapi passion ini harus juga sesuatu yang tidak cuma rata-rata gitu. Terus terang ya, aku dari awal karir sampai sekarang tuh, kalau ditanya tujuan lo, visi lu nanti lu gitu. Enggak ada muluk-muluk. Aku amat sangat simpel sebenarnya, bahkan aku cuma berpendirian bahwa hidup kita nih cuma sekali. Ya kan? Dan di usia aku nih makin dikit nih kesempatannya gitu. Jadi kayak orang itu udah waktu udah mau habis nih, kasih sama Tuhan di playground gitu ya. Bentar lagi habis waktu lo, time's up gitu. Lo mesti keluar gitu ya, check out gitu ya. Nah, gimana caranya selama kita dapat kesempatan di playground itu, aku manfaatin sebisa mungkin, sebaik mungkin, striving for excellence. Kalau main yang secermat mungkin. Main itu pokoknya di playground itu semuanya aku manfaatkan dengan sebaik mungkin. Aku nggak mau cuma so-so terus. Sebenarnya aku bisa kalau aku serius, tapi males lah gitu. Nggak mau. Aku setiap detik aku harus manfaatkan. Aku ya orang bilang play hard, work hard, play hard. Itu aku banget. Aku kalau kerja keras banget, tapi kalau udah having fun, orang nggak banyak tahu kalau aku lagi having fun tuh bisa naik meja. Gak kebayang sih. Segila itu. Teman-teman yang nggak terlalu dekat gitu, begitu ngelihat aku party gitu. Ini Adi MS? Nggak salah. Yang mana nih gitu? Masa begini gitu? Nah, Mas Adi tadi aku sempat bilang bahwa bandel, budaya bandel. Tapi menariknya tadi Mas Adi juga bilang pada saat harus work hard, Mas Adi work hard gitu. Jadi ini bisa coexisting ya, bandel sama disiplin tuh bisa coexisting gak kira-kira? Disiplin dalam arti gini, pada saat Mas Adi belajar musik, kan piano atau apapun, itu kan butuh disiplin. Tapi di satu sisi ini anak bandel sebenarnya yang lagi disiplin ini, itu bisa coexisting ya. Itu gimana Mas? Biar harus tetap mendalami sebuah skill, walaupun ya mungkin kita bukan orang terhebat ataupun yang paling jago gitu. Menurutku harus ya, karena apa?
manusia itu pada dasarnya ya butuh variasi, butuh perubahan gitu ya. Coba gini ya, kita masuk suatu tempat di mana udah ada pabrik yang bersuara susah gubrak gitu ya. Kalau kita baru datang, kita langsung bilang ini noisy ya gitu ya. Coba deh kita ajak ngobrol bla 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 bla. Dalam waktu singkat kita nggak ngerasa itu ada noise gitu. Dianggap nggak ada aja udah. Begitu berhenti, tek. Kaget. Apa ya? Kacamata juga gitu ya. Kita udah terbiasa kotor ya. Kita terbiasa. Dan pada saat kita terbiasa nggak ada sensasi, hidup akan membosankan. Nggak ada stimulus untuk kreasi apapun gitu ya. Ya cenderung lama-lama menurun tuh. Orang istilahnya makin lama makin ngantuk. Sesuatu yang berulang. Makanya kalau mau tidur suruh ngomong yang berulang atau ngitung berulang-ulang gitu. Coba kasih yang challenging, nggak bakal ngantuk, nggak bakal tidur. Ada stimulusnya gitu. Ada stimulus untuk wake up gitu ya. Nah, menurut aku manusia kalau mau hidup excellent, menurut aku harus ada stimulus itu, rangsangan itu. Jadi berarti apa? Harus kreatif. Kreatif kadang-kadang diterjemahkan sebagai nakal, harus bandel. Jangan terlalu tertib gitu. Ya, ini in a positive way ya. Ya tertib tuh ya kalau misalnya di jalan ya memang harus tertib. Cuma kalau kita tertib hidup tuh terlalu teratur, nggak ada sensasi, nggak ada apa. Wah, buat aku sih nggak hidup ya. Kadang-kadang perlu sesuatu yang keluar dari ini dari yang rutin. Nah, soal ini sebenarnya waktu SMA mungkin salah satu sumber nyeleneh aku tuh salah baca gitu ya. Salah baca buku. Apa tuh? Waktu SMA tuh aku inget aku ke Sarinah, jalan-jalan Sarinah dulu kan toko buku juga tuh ada di dalamnya tuh. Ada buku namanya The Schooling Society. Aku nggak bakal lupa tuh, karangan Ivan Illich. Itu kok seru nih. Aku beli terus kenapa? Aku juga heran kok aku baca. Terus aku terus baca. Di situ tuh diungkap bahwa sekolah itu sebenarnya kayak pabrik. Kayak kalau kita tuh makanan mau bikin getuk lindri itu, tahu getuk ya, yang singkong rebus, masukin dipencet terus keluar, semuanya sama. Jadi semua manusia dianggap sama, padahal sekarang waktu dulu belum ada, makin ke sekarang kita akhirnya mengungkap adanya kecerdasan ganda ya, multiple intelligence. Ada kecerdasan kinestetik, linguistik, matematis, musikal, dan seterusnya. Zaman dulu kan cetakannya sama aja. Lu kalau nggak jago matematik lu bodoh. Kalau lu pinter matematik, anak saya pinter. Yaudah, itu aja ukurannya. Musik. Dia hobi musik. Apalagi itu Pak di belakang. Nggak ada kecerdasan musikal. Bola, dia hobinya bola. Sekarang dari bola orang menjadi miliarder apa segala macam, ya kan, karena kecerdasan kinestetik dia gitu. Jadi tapi itu buku aku sebenarnya nyesel nggak nyesel ya, sebenarnya sekarang makin nggak nyesel, makin bersyukur. Itu yang bikin aku nyeleneh, nggak mau terlalu ikut sistem yang aku anggap sistem yang berulang, yang anggap semua orang sama. Buku itu seakan mengkonfirmasi bahwa aku benar. Menjadi pembenaran atas pemikiran saat sendiri. Itu nggak ada, aku dianggap aneh. Aku kalau sekolah diterangin fisika gini, terus aku tanya begini, kamu nanya kayak merasa pinter. Kadang-kadang zaman dulu kita nanya dianggap melawan, sok tahu. Pasti aku keluar aja gitu. Woi, udah keluar aja, nggak takut tuh. Aku harus selalu bertanya-tanya dan harus dijawab. Kalau direndahkan, ya udah aku akan lawan aja, gitu. Itu dari dulu gitu. Sampai akhirnya teman-teman semua kuliah. Enggak, aku nggak mau kuliah. Aku bahagia di musik. Akhirnya aku ikut semacam pelatihan sound engineering di Ohio. Itu juga biaya sendiri tahun 84.
sana. Begitu selesai, besokannya upacara apa namanya kayak celebration gitu, penyerahan diploma apa segala macam. Aku nggak ngambil. Karena bukan mau diplomanya. Aku nggak butuh. Aku butuh ilmunya dan aku dapat banyak di situ. Wow. Pulang aku ke Boston ngunjungin Aminoto Kosin segala macam yang lagi belajar di Berkeley waktu itu. Udah aku bergaul sama dia aja, mendingan manfaatin waktu nengok temen gitu. Gila ya. Jadi dari dulu aneh di sini tuh. Dan menyadari bahwa Aku kenapa beda aneh kok ini. begini, tapi aku ngerasa this is the right way untuk aku menjalankan hidupku. Jadi gimana? Ini buat orang sih terserah. Lu kejar S1, S2, S3, lu Nggak salah gitu punya ya. gelar segala macam, itu bagus dan nggak semua orang bisa Ya. keberuntungan itu. Tapi aku dari awal tuh nggak pernah merasa butuh itu Iya gitu. sih. That's not for me gitu lah. Itu buktinya adalah pada saat diplomanya aja nggak peduli, nggak diambil gitu ya. Nggak ambil. Ini aku mau masuk ke pertanyaan ini, Mas Hadi. Mengingat kalau tadi Mas Hadi mengatakan bahwa ya dan membuktikan bahwa Mas Hadi itu yang Mas Hadi kejar pada saat membiayai diri sendiri untuk ke Amerika karena sumber ilmunya nggak ada di sini. Emang ilmunya, saya mau belajar sesuatu dan udah tahu ini yang mau saya pelajari. Waktu itu terkait dengan musik gitu. Ke depan itu kan kita selalu dihadapkan pada ke depan ini semakin banyak pekerjaan yang terotomatisasi gitu. Iya. AI akan mengambil alih banyak pekerjaan segala macam. Saya pengen tahu aja kalau Mas Adi adalah calon angkatan kerja di era sekarang ini. Bayangkan diri Anda adalah Gen Z dan Gen A. Coba Mas Adi bisa nggak tuh? Bayangkan sebagai Gen A. Apakah Mas Adi akan melakukan hal yang sama atau justru merasa makin bener gue begitu, bukan ngejar diploma, bukan ngejar jabatan ataupun ijazah gitu? Makin bener. Aku Skill ya. Aku melihat bahwa dunia pendidikan kita nih menghadapi, aku orang bodoh ya, pendidikanku nggak tinggi, Bukan akademik lah jadi gitu. aku nggak pantas berpendapat ini. Tapi di sini aja nih aku ngomong, bukan sok tahu, tapi pendapat orang bodoh lah gitu ya. Dari pengalaman lah, berarti dari pengalaman. My point of view gitu ya, bahwa dunia pendidikan sekarang ini sedang menghadapi tantangan yang luar biasa terberat sepanjang zaman lah. Oh, iya. Zaman dulu tuh apa kata guru kita bisa percaya itu yang paling benar. Kata orang tua itu paling benar. Nggak ada tuh kita zaman dulu bisa bantah atau ngajak debat. Oh bisa. Nggak ada. Pak gitu. Atau dihukum gitu. Iya. Sekarang guru lagi ngomong gini, si anak lihat ChatGPT bentar, plak. Bukan gitu bu, ini begini-gini. Kok teorinya beda bu gitu. Guru juga bingung jawabnya. Bingung sekarang. Iya. Nah, jadi sekarang nih banyak hal-hal yang maaf aja nih pelajaran yang mungkin udah nggak relevan. Iya. Coba banyak lulusan bidang-bidang tertentu yang keluar udah nggak dibutuhkan. Iya. Arsitektur aja yang dulu mesti ngerajin gambar begini, sekarang dengan tik jadi. Gimana? Iya. Kita mau abaikan itu? Gimana? Di negara lain itu dimanfaatkan. Iya, benar. Jadi dari dunia pendidikan ini sebenarnya PR yang sangat luar biasa untuk stay relevant. Gimana cara mendesain pendidikan yang benar-benar akan dibutuhkan ke depan, Iya. supaya nggak percuma sih orang tua anak udah capek-capek biaya Membiayai. mahal, keluar udah nggak relevan bidangnya. Iya. Banyak banget. Seperti graphic designer aja sekarang yang lagi ramai kan dibicarakan, banyak yang masih dalam pendidikan nih Mas. Belum lulus udah stres ngelihat apa yang bisa dilakukan oleh AI. Kayak pekerjaan gue udah diambil sebelum bahkan gue lulus. Betul. Dan itu ke depan makin banyak. Jadi aku pikir buat pemerintah ya untuk bidang pendidikan. Aku cuma tahu problematik, cuma aku bukan ahlinya yang untuk kasih solusi gitu. Tapi kalau nggak dipikirkan secara serius sekarang, ini mengerikan sekali nih. Yeah. Dan sekarang dari anaknya Gen Z, Gen Alpha, itu ya memang tantangannya jauh lebih berat dari generasi aku ya. Gimana supaya mereka bisa stay relevant gitu ya. Kompetitif juga. Mau nggak mau mesti kembali ke rumah, ke orang tua. Bagaimana orang tua mendidiknya gitu ya. Sekarang tuh
tadi aku dengar cerita tim dan istri bagaimana mendidik anak itu, aku terpesona terus terang. Bener, si anak itu diberi reward, diberi poin kalau baca buku sekian poin, kalau beresin tempat tidur, beresin rumah dikasih poin itu. Udah terbukti di China, di macam-macam itu orang-orang yang sukses ya. Itu orang-orang anak-anak yang pada saat dia anak-anak tuh dia ngerjain pekerjaan rumah. Iya. Itu waduh banyak di TikTok juga ada tuh yang gambarin soal itu gitu ya. Sekarang bagaimana kita siapkan anak-anak kita yang generasi muda ini untuk menanamkan etos kerja sedini mungkin. Jangan lagi ngomongin sekolah, saya kirim ke sekolah yang terbaik, kampus terbaik. No, itu belum tentu relevan dengan tuntutan zaman nanti. Stay relevant, punya gimana caranya dia punya etos kerja ya, bahwa kerja itu menyenangkan, kerja itu fulfilling gitu ya. Kalau dia nggak kerja, dia nggak achieving sesuatu hari itu, berarti dia nggak berguna sebagai manusia. Gimana gitu menanamkan itu. Terus adaptabilitas, gimana caranya bikin anak tuh bukan nggak pernah ya, jangan terlalu sering dia ada di comfort zone menurut aku. Justru selalu kasih challenge supaya dia ada kemampuan adaptif. Selalu. Nah kalau begini gimana? Kalau yang biasanya dijemput tiba-tiba mungkin ya, kalau dulu aku berani, tapi sekarang kan belum tentu. Kayak misalnya dulu anakku Kevin tuh. Kadang aku kasih hadiah, aku jemput pakai mobil. Tapi lebih sering les pianonya di jalan 1 kilometer sama itu pengasuhnya tuh. Jalan. Sebenarnya sekarang nggak tega ya kalau mikir, kok gue tega sih. Dia masih berapa tahun? 5 tahunan. Dari umur 3 tahun malah. Dia kan start piano 3 tahun. Les piano di 1 kilometer jalan loh. Jalan kaki. Jangan dikasih nyaman dulu gitu ya. Jangan dikasih nyaman dulu. Waktu kecil tuh. Aduh, terus sekolahnya kan dari rumahku ke Global Jaya kan 1 jam. Waktu itu. Belum ada tol-tol kayak sekarang. Ya. Terus kalau lihat sekarang, alhamdulillah ya, Kevin tuh nggak pernah ngeluh gitu. Jadi kalau lihat sekarang gimana Viera Tail bandnya dia tuh manggung 1 bulan tuh 15 sampai 20 kali. Itu kan berat gitu. Tapi nggak ngeluh. Nggak ngeluh gitu. Ya itu mungkin ya buah masa kecil dikasih tantangan itu. Tapi ya dikira-kira ya, takutnya ada yang mendengar ini terus anaknya jadi kejam. Jadi sadis banget gitu. Hati-hati ya, diukur. Boleh juga sih. Jadi benar, karena sekarang kan kalau kita mendengarnya gini Mas, karena sekarang kan mungkin memasuki yang jadi orang tua ini yang milenial nih, yang jadi punya anak kecil kayak saya gitu kan. Milenial yang mungkin udah agak tua gitu ya, sama Gen Y yang agak muda gitu. Itulah yang anaknya masih kecil kan. Itu udah beda sama Gen X. Gen X tuh mungkin orang tuanya tidak sesejahtera si Gen Y dan milenial sekarang. Jadi mereka adalah generasi pertama nyaman nih. Jadi mereka mau memberi kenyamanan lebih lagi ke anak-anak mereka ya, ke anak-anak Gen Z dan Gen A ini, sehingga dihindari malah justru kan tantangan-tantangan itu kan. Pokoknya sebisa mungkin pulang sekolah dijemput segala macam. Jangan lupa untuk tetap kasih tantangan gitu ya. Itu harus ada. Pokoknya kalau udah anak dikasih comfort zone terukur tapi terus menerus dan berulang terus menerus, nyaman comfort zone dia gitu dan berulang, nggak ada perubahan. Jangan ngarep dia bakal punya kemampuan adaptabilitas yang tinggi, nggak mungkin. Dia mesti tiba-tiba berubah. Yang mesti rencana ini ya, tapi tanamkan bahwa dia harus komit dengan apa yang istilahnya walk the talk lah gitu ya. Gue ngomong gini, gue lakukan gini, disiplin itu tetap harus. Tapi jangan lupa kadang-kadang kasih tantangan. Gimana kok tiba-tiba nggak seperti yang we expected before gitu ya. Untuk supaya kalau sekarang nih banyak yang udah sekolah capek-capek, loh kok begini, gue pikir gue udah belajar piano begini gue bakal laku gitu. Ternyata tuntutannya sekarang begini. Gimana survival, kemampuan survival instingnya itu ya. Instingnya dibangun gitu. Dan kayaknya ke depan itu makin penting ya, karena itu yang manusiawi banget kan, survival insting itu kan. Dan perubahannya masalahnya eksponensial. Bukan
1 tambah 1 tambah 1 tiap hari tambah 1, enggak. Makin lama makin mempunyai kemampuan untuk problem solving makin cepat dan memunculkan satu penemuan baru, inovasi baru lebih cepat. Jadi begini, sementara manusia tuh gitu-gitu aja kan. Sekarang kita ngadepin AI yang ini seperti sekarang nih, kita aja udah tergopoh-gopoh untuk ini. Si AI ini dan robotnya itu mereka sedang melatih diri nyekolahin yang dengan eksponensial jauh lebih tinggi. Nanti kita bersaing sama mereka lebih gila. Nah sekarang gimana supaya kita yang penting menurut aku ya, kreativitas tuh nomor 1 juga ya. Percuma lah kita bikin anak kita excellent untuk apa-apa tapi nggak kreativitas, dia cuma mengerjakan sesuatu yang rutin, yang standar gitu ya. Gimana caranya dia bisa create sesuatu yang dari nggak ada jadi ada. Satu persoalan yang nggak pernah dibayangkan sebelumnya, kita udah siapkan ini sebenarnya kita arahkan, tapi biarkan dia untuk terus berpikir, loh kok begini gitu, kayak yang tadi itu. Karena cuma itu yang bisa menyelamatkan dia dari perubahan yang eksponensial yang cepat gitu. Gimana Mas Adi sendiri, dan ini kan keluarga Mas Adi juga keluarga kreatif nih sebenarnya kan, musisi juga semuanya keluarga gitu. pengamen. Tapi kreativitas menjadi dasar dari setiap orang per orang dan keseluruhan keluarga gitu. Emang bisa dilatih kah kreativitas? Bisa. Gimana caranya itu Mas? Ya mau nggak mau kan kalau ngomong kreatif itu kan dekat dengan kesenian ya. Maka ya olahraga perlu bagus, tapi jangan lupa kesenian gitu. Kesenian juga banyak, ada tari, ada melukis. Melukis kan sesuatu yang nggak ada gitu, bukan kayak di pabrik ini cetek kayak cigar roller gitu, sekrek jadi sekrek. Tapi ngelukis walaupun nyontek, tapi interpretasi dia terhadap wajah begini ini bisa nggak mungkin sama kan. Ada kreasi, ada sesuatu yang baru. Nah, daya kreativitas itu ya salah satu menurutku salah satu yang bisa dibangun ya dengan seni, dengan kesenian. Tapi kalau musik, kita nggak bisa berseni, bisa nggak? Kita nggak bisa main alat musik gitu, bisa itu, tapi menikmati aja bisa ya. Kan sekali lagi seni bukan hanya musik ya. Di musik aja ada singing, ada composing, ada macam-macam, memainkan alat ini, alat itu. Kalau itu sama sekali kita nggak ada jiwa seni, juga bukan bukan akhir dari kehidupan. Kan ada seni tari, ada seni lukis, seni menulis juga. Seni menulis. Artinya di seni itu kan sekali lagi kita membiasakan diri, melatih diri untuk creating sesuatu yang baru, gerakan gitu. Oke, diajarin gerakan gini, tapi kita bisa interpretasi kita dengan mimik muka yang begini, gitu. Creating sesuatu dari nggak ada jadi ada. Kreativitas. Nah, inovasi kan sebenarnya ya kreativitas. Nah, kita menghadapi dunia yang penuh perubahan yang kita udah siap, kirain gaya hidupnya begini, polanya begini, nggak taunya berubah. Nah, orang yang nggak biasa berubah, nggak kreatif, nggak inovatif, akan down langsung, terus ya udah makin down, makin negatif. Susah. Kalau katanya AI makin mendekati penciptanya, manusia gitu kan. Makin dekat lah si AI ini menuju ke kita manusia yang menciptakannya. Maka apa yang harus dilakukan manusia harus mendekati ke penciptanya juga. And how do we get close to our creator? By being creative. Karena the more we create from nothing to something, walaupun kita nggak bisa menciptakan benda dari tidak ada menjadi ada, tapi kreativitas is the closest thing we have to our creator, katanya begitu. Jadi jangan-jangan memang kuncinya di situ ya. Justru kreativitas ini harus didorong untuk ya mungkin itu yang akan menjadi jarak kita dengan AI yang semakin mirip sama kita gitu. Dan ternyata dari Mas Adi, sesimpel
coba ciptakan sesuatu yang tadinya nggak ada jadi ada. Sekedar tulisan cerita tentang kucing saya. Betul. As simple as that ya Mas ya. Itu banyak bahannya sekejap aja di ruangan ini bisa pasti ketemu lah. Iya sih. Memaksa anak, mendidik anak untuk ayo sekarang buat kita cuma game aja gitu. Ayo kita punya permainan nih, kalau bisa kamu dapat poin lagi gitu ya. Tapi yang basisnya kreativitas gitu ya. Dan itu jadi kebiasaan setiap hari. Wah, aku yakin hanya dengan itu kita bisa mempersiapkan menuju masa depan. Karena si AI ini robot gitu ya. Nah sekarang aja kita perlu ngingat-ngingat kan, kalau misalnya ini apa pertanyaan ke ChatGPT, kita perlu mikir apa ya waktu itu. Terus kita perlu asosiasikan dengan fakta ini, arti itu baru ketemu. Ini simple jawabannya begini. Kalau ini 2 detik, 1 detik malah, komprehensif. Nah, yang kurang tinggal perasaan. Nah, itu nggak akan lama lagi perasaan. Aduh, iya sih. Gimana tuh kalau udah gitu? Setuju. Kalau di dunianya Mas Adi sendiri, dunia musik, AI juga kan udah mulai masuk. Udah. Dulu tuh tahun 80-an itu, 80 akhir ya, mulai ada MIDI. Jadi ada instrumen tertentu, drum misalnya. Dulu kan perlu orang tuh. Oh iya. Sekarang terus tiba-tiba waktu itu ada kotak cuma dung gitu ya. Nggak perlu drummer gitu. Terus aku bisa program dung. Utaliku Mahua yang aku rekam, yang judulnya Aku Pasti Datang tuh. Itu tahun 85. Itu pakai itu tuh dengan bangganya aku. Temanku yang drummer, Cek, untuk lagu ini aku bikin drum sendiri. Sebel dong dia. Dia udah mulai mikir, wah lama-lama gue gak kepake nih. Udah mulai ancaman gitu. Nah waktu itu ada keyakinan bahwa tenang aja, yang paling aman tuh creator, yaitu pencipta lagu, arranger, segala macam. Tapi pemain, wah itu tergantikan. Wah udah mulai terancam gitu ya. Sekarang hari ini nih, kita mau ngarang lagu, kasih tahu aja mau stylenya kayak apa, liriknya apa. Timothy dengan nalar TV gitu ya gitu. Masukin aja kata-kata yang kita ingin. Cuma butuh berapa detik, jadi tuh lagu bagus. Sama musik-musiknya semua. Sama musiknya, aransemennya. Terus paling kita tinggal modifikasi sedikit, tik jadi udah. Nah gimana tuh? Serem kan? Serem buat aku serem. Konduktor, jangan pikir itu paling aman. Pokoknya belajar yang kemarin kita pikir paling aman, ternyata enggak. Ya udahlah, kita open minded aja. Kita yang penting itu tadi terus latih kreativitas, resilience, dan terbuka pada hal-hal baru. Dan satu hal yang aku camkan dan aku ingatkan diriku sendiri gitu ya, jangan pernah gengsi untuk belajar dari yang muda. Jadi kalau setiap ada pertemuan keluarga kan kita jarang bisa ketemu, seminggu sekali tuh aku sama Kevin, Tristan anakku gitu. Dulu aku ngingetin begini begitu, sekarang kebalik. Selalu aku pancing. Mereka yang ngajarin. Kalau gini gimana tuh? Lo lagi suka apa? Kenapa suka itu? Kenapa gitu? Aku selalu setuju ya. Iya bener juga loh. Aku pengen stay relevant. Iya. Dengan cara apa? Ya udah, aku belajar dari anak muda. Udah singkirin pendapat bahwa gua orang tua paling banyak makan asam garam, pasti bener. No. Udah. Kalian tahu apa? Udah gua paling tahu. Doesn't work anymore. Doesn't work. Interesting, itu menarik sih. Jangan malu belajar, dan itu benar banget. Kita udah tidak di sisi itu tadi bahwa gue paling tua, gue paling tahu. No, you know nothing that's going on in this world, karena udah dunianya udah berubah banget ya sekarang. Betul. Wow, Mas Adi, banyak loh yang masih bisa kita bicarakan sebenarnya. Karena menurut saya banyak banget nih sebenarnya modal untuk membicarakan. Tapi saya sebelum menutup dengan Mas Adi ini, karena sebenarnya ini catatan saya ini masih banyak banget sebenarnya. Tapi ada satu lagi alasan Mas Adi, kenapa saya mau mengajak Mas Adi ngobrol di Manusia Masa Depan. Tadi udah banyak soal apa sih modal untuk kedepannya, agar kita sebagai orang Indonesia ini bisa siap gitu. Kreativitas ternyata menjadi salah satu kunci yang Mas Adi percaya. Tapi saya ada satu kekhawatiran Mas Adi tentang Indonesia saat ini, Mas Adi. Saya nggak mau membawa ini ke ranah politik ya sama sekali gitu. Tapi ini berangkat dari pribadi aja, bahwa
kita sering akhir-akhir ini melihat berita maupun postingan di media sosial tentang beberapa jabatan-jabatan yang diberikan sebagai bentuk terima kasih. Dan seringkali terima kasih itu adalah terima kasih atas dukungan politis gitu. Ya ini saya lagi-lagi tidak mau menyebut nama karena ini sebenarnya cukup banyak merata. Saya nggak perlu nyebutin siapa-siapa saja. Tapi postingan-postingan yang banyak yang mengomentari Mas, wah ini kan karena bantuan politik, ini kan karena bantu waktu kampanye, oh ini kan karena dekat dengan si ini, si itu segala macam, ini kan adalah faksinya si ini, faksinya si itu, apapun itulah gitu ya. Saya jadi teringat satu hal yaitu ya Mas Adi. Saya ingat Mas Adi juga pernah ada masa di mana Mas Adi secara yang saya tahu betul secara pribadi, secara sukarela membantu salah satu tokoh politik juga gitu. Secara sukarela dari diri Mas Adi. Dan ujung-ujungnya tidak ada jabatan tuh buat Mas Adi. Tidak ada jabatan dan orang bilang karena nggak ada jabatan yang diambil oleh Mas Adi, orang bilang tuh kan nggak dikasih jabatannya. bukan yang orang nggak ngelihat bahwa Mas Adi tidak meminta jabatan, nggak ada yang lihat itu ya. Mereka ngelihatnya tuh udah capek-capek nggak dikasih jabatan. Ini maunya apa sih orang-orang ini? Ya kan dikasih jabatan salah, nggak dikasih jabatan dikata-katain. Mas Adi, saya yakin pasti ada untuk penawarannya. Saya yakin ya pasti ada lah gitu untuk sebagai bentuk terima kasih. Tapi Mas Adi tidak pernah menerima itu sebagai bentuk terima kasih. Ditawari masuk partai 3 kali. Ada yang sampai dibilang silahkan pilih dapil mana, Mas Adi yang pilih gitu. Terus pernah ditawarin dubes di negara Eropa. Waduh dekat dengan opera dan orkestra, gitu. aduh godaan tuh Mas itu. Dan beberapa lagi. Tapi aku selalu bilang passion saya nggak di situ dan saya nggak akan bahagia gitu. Saya udah seneng di sini, saya udah bahagia, bersyukur dengan saya yang sekarang ini gitu. Yeah. Ya udah biasanya selesai gitu aja. Biasanya ngomong kesana ujungnya ya pasti saya gitu. Kenapa nggak diterima waktu itu Mas Adi? Ya kan bisa bermanfaat buat Mas Adi juga. Ya tapi kalau aku nggak bahagia gimana? Dulu aku SMA aku sampai berselisih dengan orang tua, sampai aku nggak mau terima uang dari orang tua sejak lulus SMA, simply membuktikan bahwa dari musik aku bisa bahagia dan hidup. Yeah. Terus perjuangan sampai sekarang. Kok sekarang cuma gara-gara dikasih jabatan terus aku mau give up gitu ya? Kayaknya enggak lah. Jadi kalau ada yang denger ini podcast ini juga ya tolong ingat deh bahwa aku nggak tertarik jabatan-jabatan itu gitu sampai kapan juga. Dan dari dulu juga. Dari dulu juga nggak pernah kepikir. Aku dibilang buzzer RP aku malah tantangin. Buktikan nanti aku kasih 1000 kali lipat dari yang aku terima kalau memang aku buzzing karena itu ya. Yeah. Karena imbalan disuruh gitu ya. Imbalan gitu. Enggak, aku cuma kalau melihat satu masalah sosial di mana aku bisa bersuara dan aku perlu bersuara, aku bersuara. Sekarang soal polusi udara yang parah sekali, aku sering nggak tahan, aku di IG story aja aku ungkap, ini parah nih gitu. Terus tiba-tiba lihat kepala daerah yang hebat yang aku kagumi, langsung aku dukungan aku di medsos aku gitu. Kalau dulu terjun ke lapangan gitu sampai suatu ketika Ahok misalnya di ujung waktu sebelum divonis, dalam waktu 1,5 hari aku bisa kumpulin 10.000 orang anak-anak paduan suara di balai kota. Hari datang dari Balikpapan, dari Bali, itu di balai kota kita nyanyi bersama gitu. Tapi ya kalau sekarang aku cukup begini aja lah. Aku nahan diri untuk nggak mau terlalu itu lagi terlalu all out lagi karena di musik sendiri udah banyak yang aku pengen kerjain gitu ya. Terus peperangan permainan di lapangan tuh sekarang ya cukup
Memuakkan atau apa? Memuakkan dan mengerikan gitu. Jadi Ya. itu ada banyak mesin yang bekerja gitu ya. Sedemikian rupa kalau kita nggak sadar, mungkin satu cuitan kita mengganggu satu orang ini bisa menggerakkan 1.000 orang. 1.000 orang ini nyerang kita seolah-olah banyak sekali yang nggak setuju dengan kita, padahal cuma satu orang, terus digerakin dengan satu itulah agen agensi gitu ya. Nah, masalahnya mengganggu keluarga kita kan. Iya. Aku pernah disidang sama Memes sama Kevin sama Tristan, papa mau jadi pejabat ya. Soalnya kita juga di ini gitu. Oh iya, aku nggak boleh egois ya. Kalau aku sih, kalau dibully gitu, aku malah aja aku gitu ada, halo nak, apa kabar nak? Aku pok-pok aja gitu. Nggak ngaruh, aku nggak takut gitu-gituan. Udah biasa hidup keras dari muda gitu. Tapi kan aku nggak boleh egois lihat anak-anak gitu ya. Terganggu, kasihan juga gitu. Jadi ya sekarang nih kayak itu ya. Pernah nggak dengar cerita di satu kereta gitu, ada orang tua bawa karung, isinya tikus-tikus gitu. Nggak pernah. Gimana caranya dia supaya nggak berontak apa gitu, terus ditendang aja salah satu supaya berantem di dalam karung terus menerus. Jadi disibukkan gitu ya. Nah sekarang nih kita nih seperti itu. Jadi sebenarnya ada masalah yang very simple, atau tadinya nggak ada masalah, supaya pengalihan isu apa-apa dibuat satu masalah, ditambah ada penguat lagi, diamplifikasi, buzzer ini itu, jadi ribut untuk masalah yang bukan substansial, masalah yang remeh-temeh, yang nggak produktif. Akhirnya ini yang sekarang ini masalah kita yang sekarang, kamu ngomong apa ya? We know gitu, apa yang lagi rame lah. Yang lagi rame. Sebenarnya itu masalah yang aku amat malu sebagai bangsa gitu. Aku nggak ngomong aku percaya nggak percaya, bukan soal percaya nggak percaya, tapi kita meributkan dan diributkan oleh masalah yang sesepele itu, yang tidak berkontribusi juga nggak ada bagi masyarakat. nggak ada ngaruhnya ke nasib bangsa kita ke depan. Tapi bangsa lain tuh lagi, waduh, diskusinya ke sana kamar, kita cuma ngomong gini, terus saling mengadu ini dengan ini. Kita ya kayak tikus di karung itu, kita diadu gitu. Kalau udah tenang ditendang dikit, semua sibuk gitu ya. Iya benar. Jadi kita going nowhere, kita cuma jalan di tempat sekarang. Sedih loh, kasihan loh bangsa kita. Saya yakin kalau tanya ya memang nggak ada solusinya, maksudnya dalam arti kalau saya tanya Mas Adi, kira-kira solusinya apa dong, ya nggak bisa Mas Adi yang jawab juga sih ya. Saya selalu berusaha nularin ke sana kemari bahwa ya itu orang-orang bilang saring sebelum sharing itu. Nah, itu aja dulu ya. Ciri orang kalau mau dianggap pinter ya, dia cek and recheck dulu sebelum sharing. Even sharing nggak usah di medsos, di WA sama temen aja, atau tahu nggak sih misalnya kayak gitu kan, gibah gitu ya. Kalau dia belum yakin banget, jangan sekali-kali tahu nggak sih gitu. Kalau dia tahu pun, kalau nggak perlu dikasih tahu, nggak usah kasih tahu, ngapain gitu. Kadang-kadang cuma pengen aktualisasi diri supaya kelihatan bahwa saya paling well informed gitu ya. Sementara ya sekarang apalagi FOMO ya. FOMO, betul. Kita pengen kita paling update lah. Nggak mau ketinggalan. Kalau ada FOMO, kalau ada YOLO, tadi Mas Adi juga YOLO kok. You only live once, tapi bentuknya lain gitu, bukan YOLO banget kalau kan, YOLO banget gitu ya. Iya sih, dan ya kita nggak tahu makin ke depan makin kacau kalau kita nggak sendiri menyaring itu tadi ya. Betul. Jadi ya thank you Mas Adi. Jangan-jangan saya curiga Mas Adi jangan-jangan nggak pernah punya kartu nama ya? Pernah punya nggak? Dulu pernah. Ada. Karena nggak pernah CEO apa, direktur apa, komisaris apa gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Itu aku nggak punya kemampuan untuk itu. Terus terang, I'm just a musician. Dah. Yang diplomanya nggak diambil-ambil apa? Karena nggak penting katanya, penting ilmunya. Mas Adi ya Mas, always a pleasure. Makasih banyak Mas Adi sudah meluangkan waktu bersama Manusia Masa Depan. Sukses terus dalam kegiatannya bermusiknya. Siap.
ADMS bukan pengusaha, ADMS adalah musisi, katanya gitu. Mas Adi, terima kasih banyak. Terima Sekali kasih, lagi. Thank you, Tim. Mas.